wanna lose a friend, but you make it hard to feel. Yo, selamat malam guys. Ayo kita ngobrol bareng aku mana? So mana kan. Oke. Jadi buat kalian sih nggak tahu ya, mungkin ya aku beberapa kali akan ya mbok ketika aku pengen ya aku bakal ngomong beberapa hal tentang ya mungkin sepak bola. Jadi setelah sekian lama aku nggak nonton timnas Indo sebenarnya, jadi nggak wis lama banget aku nggak bakal ngikuti sepak bola Indo, nggak ngikuti timnas ketika main, mesti nggak seberapa nonton lah ngono. Anggapannya ketika ya cuma di tangan tahu ini antara jam kapan, terus hasilnya piro kayak gitu toh. Tapi setelah sekian lama akhirnya ya semenjak AFF terus ada Sintayong masuk, ya ternyata mainnya cukup bagus gitu loh. Maksudnya dalam arti banyak variasi. Jadi ketika main lawan ini taktiknya A, terus lawan tim B taktiknya C, kayak gitu-gitulah anggapannya. Jadi menurutku banyak perkembangan, dan semenarik itu kan banyak pemain muda sing kita wis tahu semua. Cuma hari ini kita bakal bahas match lawan Thailand. Jadi tadi terbantai 4-0, sudah seperti Real Mallorca. Jadi simple menurutku ini terlalu kesalahan di dua babak ini agak serupa tapi tak sama. Mbok sih menurutku kayak itu. Jadi ini pure menurutku, bener-bener menurutku. Jadi nggak ya ono sing setuju nggak masalah, nggak setuju nggak masalah. Diskusi aja gitu. Jadi aku baru pulang nobar, nonton, langsung bikin. Mungkin besok pagi, ya berarti kapan? Jumat pagi Anda sudah bisa melihat di hari terakhir tahun 2021. Oke, jadi langsung babak pertama sebenarnya permainan sih aku agak terkejut, ternyata lumayan bertahan gitu kan. Maksudnya bukan lumayan mana sih, menurutku bahkan agak mundur banget. Yo, dalam tanda kutip mungkin parkir bis lah tanda kutip kayak gitu. Jadi bener-bener kayak nunggu gitu loh. Nah, cuma gini. Tadi aku nonton tuh agak telat. Jadi setelah terjadi satu gol, aku baru sampai tempat gitu loh, tempat nonton sama anak-anak sama teman-teman. Ternyata udah satu gol, terus ya dari setelah itu ya bener-bener dipres Indonesia menurutku. Jadi kayak iku kayak karena aku fans Spurs ya, maksudnya ya aku nontonnya Tottenham Hotspur, ngikutin apalagi ketika bisa nonton ya. Terus itu kayak Spurs lawan City di bawah Ryan Mason waktu final Piala Carabao, Piala FA nggak salah, aku lupa, antara dua itulah pokoknya. Bener-bener dia babak sudah itu bermain di babak Indonesia, separuh lapangan Indonesia sudah selesai. Ya wes kayak iku mungkin di barat mungkin City ketemu Norwich City. Dalam arti kayak seolah-olah kayak beda banget kelas gitu. Ya emang kata orang-orang, aku nggak ngerti, cuma kata orang-orang. Dan waktu kemarin aku sempat nonton Vietnam lawan Thailand, jadi kayak gini. Oke lah, kita lawan Vietnam 0-0 seri kan. Cuma kan katanya menurut peringkat Thailand sama Vietnam ini hampir seimbang gitu loh. Jadi ya kayak agak unda-undi gitu loh. Nah ketika Thailand sudah menang 2-0, logika kan berarti dia lebih hebat dari Vietnam. Ya kan? Ya kan? Nah dengan kita ya oke, mungkin berpikir oh kalau kita parkir bis lawan Vietnam 0-0, mungkin lawan Thailand bisa. Tapi ternyata nggak bisa kan gitu loh. Dan menurutku terlalu banyak, nggak tahu itu entah ruangnya atau sehingga apa, cuma terlalu sering passing itu. Gue merasa kayak itu passing Thailand itu ngalir gampang banget. Jadi dari satu pemain ke pemain itu cepat dan gampang gitu loh. Kayak seolah-olah kayaknya kayak memperpantas, memberi ruang gitu. Jadi yo wis kayak pasrah gitu loh. Nah, yo katai jadi sebelum satu gol pertama dari Thailand itu bahkan dia bikin double save, bukan dua save terpisah tapi double save yang panik gitu kan. Gitu. Dan kayak nggak salah di babak pertama tuh juga cukup banyak kan anggapannya, ketika misalnya oke kita udah bikin tembok nih di belakang gitu loh, terus akhirnya pemain Thailand passing ngulur, kayak bukan ngulur ya, mungkin kayak lebih mancing pemain Indonesia supaya ada yang blunder atau kesalahan kayak gitu, itu baru disetrap gitu loh. Kalau emang mentok ya wes flashing jarak jauh R2 kotak, yang untungnya beberapa kali keblok, terus ada sing ya melenceng aja kayak gitu loh. Tapi menurutku juga udah wes lumayan mengancam, anggapannya gini. Ya mungkin sekali dua kali awal melenceng, keblok gitu kan. Lah kalau ente teruskan 90 menit seperti itu, ya menurutku sih tinggal tunggu waktu aja gitu loh. Kayak ya mungkin minimal satu gol dari
tenang-tenang kayak ngono, mesti karena melesetnya pun menurutku nggak begitu jauh gitu loh. Kayak ada bahkan sing tipis temen gitu loh. Dan itu pemainnya ketika mau syuting kayak gak ada sing jaga, kayak gak ada sing nempel, gak ada sing ngepres gitu loh, bener-bener kosong. Dan dari ya mungkin kayak karena babak pertama kita agak parkir base jadi agak padat kan kelihatannya gitu loh. Ketika babak kedua kita main menurutku lebih keluar gitu loh. Cuma ketika bertahan, nah ini sudah seperti lawan Singapura. Singapura ngincer counter kan gitu loh. Thailand ya tadi otomatis kayak lumayan serangan-serangan cepat, transisi cepat gitu loh. Dan yang ready di belakang ternyata cuma pemain belakang plug murni, pemain tengahnya yo mbo telat, ya mbo sing mungkin kesel telat turun atau mungkin masih yo tahu gak misalnya kayak kesempatan mas masih begini-begini kalau animasi di FIFA ya nggak ngerti gitu loh. Tapi benar-benar telat turun jadi ya tinggal sisa pemain belakang 4-3 orang ini gerombol jadi satu, tidak PSBB, ya kan. Lalu ada 2-3 pemain Thailand, yang satu di kanan, satu di kiri. Gerumbul dia bawa bola, yang sendirian kosong. Ya mbus sih, itu logikaku. Maksudnya kayak kok nggak awas gitu loh. Maksudnya ketika oke, counter terus udah misalnya udah lumayan keredam, mereka udah stuck, mereka udah mulai main kombinasi-kombinasi nyari tunggu titik lemah dari Indo gitu loh. Cuma akhirnya sering kali gerombol kayak yang bawa bola gitu loh. Ketika yang nggak bawa bola cenderung di Sarno, misalkan bola yang kiri rata-rata bahkan kiri kabeh ngono lho. Bahkan kayak tadi waktu sing gol keberapa ya aku lali. Kayak pokoknya ada satu momen gol sing juga lah nggak salah placing jarak jauh. Asnawi itu ngepres nih, ngejar pemain bawa bola ke tengah. Terus ternyata dipasing ke belakang di shooting jadi gol. Dan sing nendang gol itu kosong gitu loh. Kayak ya ente bayangin itu udah kayak meta FIFA 22. Tinggal liar 2 kotak jauh ke far post sudah selesai. Gitu loh endgame. Maksudnya hal-hal sing menurutku harusnya mungkin ke depannya bakal lebih baik kan. Ya dalam arti gini. Yo aku merasa ya mungkin karena itu kurang jam terbang jadi mereka kurang peka atau misalnya yo kurang pengalaman aja atau decision making jadi ya bukan lebih agak-agak kurang tenang, kurang oke gitu loh. Karena beberapa kali ketika kita dapat counter juga atau bahkan pegang bola kayak gak begitu lama gitu loh pegang bola. Bahkan ya oke lah possession emang aku sih udah mengharapkan kita pegang banyak sampai 80%, 60% bahkan gitu loh. Nyentuh 40% aku mungkin merasa oh ya lumayan lah gitu loh. Kalau secara data gitu loh. Cuma dalam arti kemarin tadi pegang bola bentar banget kan gitu loh. Dan ketika pegang bola bingung passing ke depan long ball akhirnya gitu loh. Ya sing menurutku satu kurang efektif kenapa? Karena passingnya gak seakurat iku remek, sing terima gak selevel ambek bola atas. Maksudnya dalam arti bukan skill bukan kapabilitas sih gitu loh buat terima bola atas menurutku sih gitu. Terus jadi tadi sih wis ya aku lihat ketika dari 1-0, 2-0 aku masih bisa tenang gitu loh. Ternyata dilibas sampai 4-0 digulung tikar itu udah kayak mungkin kayak aku merasa kayak ketika 2-0 3-0 itu kayak Ajax lawan Spurs gitu loh. Kayak wis udah selesai bro, tidak akan lolos kita ke final Champions League. Terus ternyata 1 gol, 2 gol. Aku menunggu momen-momen itu gitu loh, ada gol balasan at least 1 dulu. Maksudnya dalam arti kenapa 1 gol sih? Karena merasa ini buktiin buat pemain kita biar pede gitu loh kayak bisa jebol gawangnya gitu loh. Dan bahkan tadi sampai si kiper Thailand saja substitution gitu loh ganti. Cuma nggak tahu sebenarnya aku nonton karena penyiar video.com dia ngomong nggak salah bahkan si kiper nomor 1 kawin nggak salah namanya dari Thailand itu seorang legenda. Maksudnya kayak dalam arti wis senior kayak mungkin main udah cukup lama juga pakai nomor 1 yang berarti kan mungkin dia kiper nomor utama pilihan utama gitu. Ya aku nggak ngerti cuma lihat dari komentator video.com sih tak tangkep kayak ngono gitu loh. Jadi ya kayak gitu. Menurutku seharusnya di leg kedua ya at least menurutku sih jangan parkir bis lah. Iku kayak nunggu jebol. Sumpah aku mungkin Nadia tadi ketempelan DG ya.
Kenapa De Gea? Karena De Gea carry MU satu orang. Sorry, bukan merasuk menghina, tapi maksudnya dalam arti gini, ketika misalnya MU main, De Gea save-nya bagus nih, on fire, timnya sering kali gak perform gitu loh. Kayak melempem aja. Ketika timnya on fire, De Gea sering kali melempem sing aku lihat ya, maksudnya dari sudut pandangku gitu loh. Nah tadi dalam arti ya nanti kayak gitu gitu loh. Kayak ketika babak pertama itu, kok bener-bener remek hingga ke tulang gitu loh. Rumek hingga ke tulang. Tapi Nadio mainnya fine gitu loh. Oke, maksudnya ya dia ngelakuin double save, dia ternyata juga ada beberapa save penting kayak gitu-gitu loh. Bahkan dia bukan tipe kiper sing kayak tidak tahu, aku diam saja, itu salah back bukan, tapi kayak dia negur gitu, dia ngomong, dia teriak, dia komunikasi. Ya itu sing menurut cukup bagus juga gitu loh. Ya, at least di leg kedua aku sih gak berharap harus menang gitu loh. Yang at least di leg kedua bahkan aku nggak ngincer menang kayak, tapi at least cetak gol dulu deh gitu loh. Maksudnya dalam arti cetak gol yang dengan cara set set play yang bagus dari taktik yang maksudnya dalam arti bukan ngandelin bola mati tok ya gitu loh. Maksudnya dalam arti misalnya kan kombinasi 2 3 pemain, 4 pemain, bola-bola cepat sing ya bahkan kita pernah lakukan itu bantu ambek Asnawi dari saya terus cutback kayak gitu-gitu loh. Iku cantik banget tuh. Dan itulah kenapa aku seneng banget nonton ya buat timnas belakangan ini gitu loh. Itu sih bikin aku excited ketika iki timnas main bro hari ini gitu loh. Ya sesimpel itu karena permainannya mendingan nggak kayak aduh zaman biyen ya mungkin karena dulu ya gak sing ngikuti itu mbek bola ya cuma kayak passing jauh bola hilang terus nanti ada blunder baru kita manfaatkan gitu kan ya iki permainan sing jauh lebih baik bahkan menurutku gitu. Jadi ya aku berharap di leg kedua bisa dimanfaatkan nggak harus menang aku bahkan nggak expect misalnya kayaknya digulung 3-2 3-1 atau imbang atau sama ya itu kita bisa nyetak gol ya tak percaya diri kalau bisa menang lebih bagus meskipun ya misalnya emang bisa menang 2-0 nggak masalah pasti kalah kan gitu loh masih kalah tapi ya at least nunjuk no gitu loh ke pemain Indo kayak iso bro iso iki iso lur gitu loh kayak gak kayaknya gak harus tunduk takut gemeter sih ambek ya salah satu tim sing istilahnya lumayan iya bukan lumayan kuat terkuat lah gitu loh kata orang-orang kan gitu loh di ASEAN level ASEAN ya gitu loh level kita kemarin gitu ya kita masih di bawah atas kertas masih di bawah tapi menurutku lihat aja gitu nggak apa sih progres menurutku dari permainan kita sing biasanya remak terus akhirnya masuk ada transisi ada permainan baru ada ilmu-ilmu baru yang diterapno dan ini pemain muda kabeh kan dulu ya aku kadang merasa agak maklum ketika misalnya kayak babak pertama agak gopoh dan lain-lain ya mungkin mentalnya anggap aja gini kayak Spurs lawan Liverpool di final UCL kayak ya emang itu waktu pertama Spurs di UCL kan gitu loh ada orang ngomong kan ya ketika final apapun bisa terjadi dan biasanya tim sing baru pernah masuk final belum ada mentalnya gitu loh ya emang Indonesia nggak pertama masuk final tapi kan bagi pemain-pemain muda ini kan iki final bro kayak iki match besar kayak mereka bukan pemain-pemain senior sing mungkin udah bisa masuk final bolak-balik berulang kali di level segini atau bahkan level lebih besar gitu loh. Ya, iki bagian dari proses lah menurutku ya mereka belajar membangun mental dan lain-lain. Jadi it's okay nggak ada masalah dan ya saya ya embus ya aku harap kalian KB sih tetap dukung Indonesia. Maksudnya dalam arti kalah ya wes gak masalah. Kritik, kalah menang kritik yang kurang dalam arti lihat yang kurang apa kasih masukan. Dan misalnya emang mainnya bagus ya wes puji nggak ada masalah ya fair-fairan aja kayak ngono loh sesimpel itu gitu jadi segitu dulu buat Mbus iki mungkin unek-unek ya pendapatku tentang match tadi sing seharusnya kayak beberapa peluang emas pun bahkan harusnya bisa dimanfaatkan gitu loh kayak siapa tadi Dewangga atau siapa sing bener-bener tuh dewean bro kiper MDE gitu kan udah ada hadapan nih gawang di sini gitu loh. Kenapa memilih tendangan ahli lintar? Pecah kali sudah. Ya, ya itu memang KB orang pas aku nonton ya kayak pusing semua sudah. Tapi nggak apa. Bagian pembelajaran dan ya semoga leg kedua lebih baik dan ya ke depan nggak leg 2 tok. Ke depannya timnas bisa lebih baik dan timnas dan coach Sintayong dan semua coaching staff menurutku ya cukup menampilkan
apa ya, performance yang bagus gitu loh, ada progres yang menurutku cukup besar dari seorang aku yang nggak ya bahkan mungkin nggak pernah ya ngikuti perjalanan bola Indonesia belakangan ini kayak gitu. Itu jadi kita ketemu lagi mungkin hari Sabtu untuk di tahun baru kita memulai lagi Mallorca di match kedua La Liga, match kedua harusnya, match kedua kompetitif di La Liga. Dan semoga kita bisa meraih hasil positif juga. Ya lah misalnya nggak hasil positif, at least kita bisa dapat sesuatu dan bisa belajar dari situ. Oke, Sanskuy sign out. Dadah.